Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar tematik tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, mari kita bersama mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Masih ingat apa itu karakteristik? Karakteristik adalah bentuk karakter dan gaya hidup seseorang, serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakter individu dalam masyarakat memiliki keberagaman jenisnya. Yang pertama, keberagaman fisik. Kalian dapat lihat ya, tinggi badan, warna kulit, dan bentuk rambut. Berikutnya, kegemaran atau hobi di sekitar kalian atau teman-teman kalian pasti berbeda ya, kegemaran dan hobinya. Berikutnya, jenis kelamin. Di sini jenis kelamin hanya ada dua, pria dan wanita. Berikutnya, ras. Di pelajaran sebelumnya, kalian juga telah mempelajari ras. Ada yang mongoloid dan masih banyak lainnya. Berikutnya suku. Di Indonesia banyak sekali suku. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minangkabau, dan masih banyak lainnya. Berikutnya agama. Pasti kamu bisa menyebutkannya. Agama apa saja yang ada di Indonesia? Yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Contoh bentuk keragaman karakteristik individu dapat dijelaskan dan digambarkan sebagai berikut. Kinan berasal dari Jawa. Ia memiliki sikap sopan, segan, menyembunyikan perasaan, serta menjaga etika berbicara, baik secara isi dan bahasa perkataan maupun objek yang diajak berbicara. Made berasal dari Bali. Made memiliki karakter baik, ramah, tidak kasar, suka menolong, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Arin berasal dari Betawi. Ia memiliki karakter tegas, sabar, pantang menyerah, dan selalu mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan. Bagaimana cara kalian menyikapi adanya keragaman karakteristik seperti contoh di atas, seperti anak yang ada di gambar, yaitu Kinan, Made, dan Arin? Hendaknya kita dapat menyikapi bentuk keberagaman karakteristik itu dengan baik. Hendaknya kita juga saling menghormati adanya perbedaan karakteristik yang terdapat pada teman-teman kita. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Berikut cara-cara menghadapi keberagaman karakteristik antar teman. Yang pertama, menghargai cara berpikir teman yang belum dewasa. Yang kedua, menghargai teman yang memiliki perbedaan ciri fisik. Yang ketiga, mempersilahkan dan menghormati teman yang sedang beribadah. Dan yang keempat, menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Pelajaran SBDP, mengenal gambar dan bentuk benda tiga dimensi. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat benda seperti ini? Ya, benda ini merupakan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Benda-benda pada gambar tersebut adalah gambar benda-benda tiga dimensi. Ada kendi, gentong, dan alat minum yang terbuat dari tanah liat. Benda tiga dimensi adalah benda yang memiliki ruang. Benda tiga dimensi dapat digambar menjadi sebuah gambar dua dimensi. Gambar adalah karya seni dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda tiga dimensi.
Benda tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda dua dimensi dan benda tiga dimensi. Ciri-ciri benda tiga dimensi. Yang pertama, benda tiga dimensi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, benda tiga dimensi memiliki volume. Yang ketiga, benda tiga dimensi dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Maksudnya, kalian dapat menikmati atau dilihat dari atas, dari bawah, dari samping kanan, atau dari samping kiri. Ditinjau dari jenis bendanya, ada tiga jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar tiga dimensi. Yang pertama adalah benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, kulkas, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa ya menyebutkannya benda-benda yang menyerupai bangun kubus atau bangun balok. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silindris atau elips. Contohnya, ada botol, gelas, piring, dan guci. Masih banyak ya benda-benda yang menyerupai bangun silindris atau elips. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, ada buah-buahan, pepohonan, dan bebatuan. Jadi, benda bebas ini kalian dapat menemukannya di lingkungan sekitar kalian. Tahukah kamu bahwa jatuhnya buah diakibatkan oleh gaya? Gaya yang mengakibatkan benda-benda jatuh adalah gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa di alam semesta. Gaya gravitasi ditemukan oleh Isaac Newton. Kecepatan benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, luas permukaan benda. Benda yang permukaannya lebih luas akan jatuh lebih lambat dibandingkan benda yang permukaannya lebih kecil. Yang kedua, permukaan benda. Makin licin permukaan benda, maka benda akan bergerak semakin cepat. Sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka benda akan bergerak semakin lambat. Yang ketiga, bentuk benda. Makin banyak sudut benda, maka benda yang digelindingkan akan semakin lambat. Sebaliknya, semakin sedikit sudut benda, maka benda akan bergerak semakin cepat. Dan yang terakhir, berat dan ringan benda. Makin berat benda yang bergerak, maka akan makin lambat. Sebaliknya, makin ringan benda yang bergerak, maka akan semakin cepat bergeraknya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran IPS, masih mengenai kegiatan ekonomi. Aktivitas penduduk di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik yang meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala ketampakannya merupakan tempat tinggal manusia dan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung. Aktivitas penduduk yang terkait pada kondisi alam dapat diketahui dari corak kehidupan penduduknya. Kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama, corak kehidupan di daerah pantai. Daerah ini penduduknya umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Yang kedua, corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk di daerah ini biasanya bekerja di sektor pertanian dan ladang. Selain itu, sektor-sektor lainnya
biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Biasanya kalau di sektor transportasi, industri, dan perdagangan, biasanya ada di daerah perkotaan. Yang ketiga, corak kehidupan di daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah dataran tinggi biasanya bekerja di sektor pertanian. Pasti kalian bisa ya menyebutkan hasil pertanian di daerah dataran tinggi. Yang keempat, corak kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang, buruh perkebunan. Kira-kira kalian bisa tidak menyebutkan hasil dari perkebunan? Apa saja, ayo? Ya, ada teh, ada cengkeh, ada kopi, ada sayuran, ada buah-buahan, dan masih banyak lainnya. Selain dari kondisi alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan mata pencaharian manusia. Mata pencaharian manusia dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu tradisional dan modern. Mata pencaharian penduduk dengan corak kehidupan tradisional. Mata pencarian penduduk dengan corak kehidupan tradisional sangat tergantung dengan sumber daya alam. Kegiatan yang bercorak tradisional antara lain. Yang pertama adalah petani. Petani merupakan salah satu mata pencarian yang memanfaatkan lahan persawahan, baik lahan tersebut merupakan lahan sewaan ataukah lahan sendiri. Tidak jarang pula, pemilik sawah menyewa buruh tani untuk mengerjakan sawah yang dimiliki dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Yang kedua, peternak. Peternak merupakan mata pencarian yang bercorak tradisional dengan memanfaatkan lahan peternakan. Peternak banyak dijumpai saat berkunjung ke pedesaan. Saat ini, peternak memiliki banyak jenis, antara lain peternak ayam potong, peternak ayam kampung, peternak ayam petelur, atau peternak sapi. Yang ketiga, pedagang hasil bumi. Hasil bumi seperti ketela, pisang, atau daun bayam yang tumbuh di kebun milik warga biasanya akan dijual ke pasar. Hasil bumi yang dijual biasanya tidak sebesar bila dari perkebunan. Jumlahnya pun mungkin lebih sedikit. Mata pencarian penduduk dengan corak kehidupan modern. Mata pencarian penduduk dengan corak kehidupan modern tidak tergantung pada kondisi alam maupun luas lahan. Mata pencarian penduduk dengan corak kehidupan modern lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan. Mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, maupun industri. Kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, bidang jasa. Jenis kegiatan di bidang jasa antara lain dokter, guru, pengacara, teknisi, montir, dan masih banyak lainnya yang kalian dapat temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang kedua, di bidang transportasi. Jenis kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan arus distribusi barang dan pergerakan manusia. Jenis kegiatan perhubungan meliputi darat, laut, dan udara. Kalian pasti bisa ya menyebutkan kendaraan yang ada di darat, laut, maupun di udara. Yang terakhir adalah bidang industri. Bidang industri merupakan jenis kegiatan ekonomi yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Biasanya kegiatan ini dilakukan di pabrik. Setelah kalian mengikuti pembelajaran tematik hari ini, saatnya kalian mengerjakan tugas tematik. Tugas ini kalian kerjakan di buku PR tematik. Tulis tanggal dan tulis soalnya. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini.
Sampai jumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.